warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Setelah kemarin kalian saksikan video tentang peredaran darah, kali ini Miss akan memperdalam lagi supaya kalian lebih jelas ya. Nah, kita akan berfokus untuk jantung ya, bagaimana sistem peredaran darah besar atau peredaran darah kecil. Nah, kalian paham bahwa darah itu mengalir dari jantung ke seluruh tubuh tanpa terkecuali. Ya. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan bahwa letak jantung ada di rongga dada sebelah kiri di sebelah sini ya. Dan ukurannya kira-kira sekepalan tangan orang dewasa. Jadi tidak begitu besar ya jantung kita. Miss akan ulangi lagi bagian-bagian dari jantung. Ada 4 ruang utama di jantung, yang atas itu adalah serambi ya, atau disebut dengan atrium. Sebelah sini adalah serambi kanan atau atrium kanan, berarti yang sebelah sini adalah serambi kiri. Sedangkan yang bagian bawah adalah bilik atau ventricle. Terdiri dari bilik kanan ya, sebelah sini, dan bilik kiri. Nah, ini adalah proyeksi seluruh tubuh ketika Miss gambarkan seperti ini. Di sini Miss proyeksikan paru-paru dan di sini adalah tubuh, yaitu kepala dan tangan ya, atau ini tubuh. Supaya nanti kita bisa lebih jelas bagaimana alurnya peredaran darah ini dari jantung menuju paru-paru, kembali ke jantung, kemudian yang dari jantung yang sudah bersih nanti diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Nah, sebenarnya begini anak-anak ya, jadi peredaran darah kecil itu adalah dari jantung, paru-paru, kembali ke jantung. Artinya dari bilik kanan, ya peredaran darah kecil itu darah yang banyak mengandung CO2 atau darah kotor. Ya, jadi peredaran darah kecil dari bilik kanan ini menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, ya pembuluh arteri yang ada di paru-paru. Ya, jadi pembuluh arteri ini membawa darah CO2 dari jantung menuju paru-paru. Nah, di sini CO2 ini ditukar dengan oksigen, terjadi pertukaran CO2 dan oksigen. Nah, oksigennya ini ya dibawa balik lagi masuk ke jantung melalui vena pulmonalis, pembuluh balik yang ada di paru-paru. Jadi yang dibawa masuk ke jantung bagian sebelah kiri ini adalah darah yang sudah kaya oksigen atau O2. Nah, peredaran darah kecil itu hanya itu. Jadi dari bilik kanan menuju ke paru-paru, kembali lagi ke jantung bagian serambi kiri. Atau jika didetailkan dari bilik kanan, arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, kemudian vena pulmonalis, dan masuk ke serambi kiri. Stop, itu peredaran darah kecil. Jantung bagian kanan, paru-paru kembali ke jantung. Nah, sedangkan peredaran darah besar itu dari jantung, ya, jantung bagian sini, bilik kiri ini yang sudah kaya oksigen, darah sudah kaya oksigen, ya, dibawa ke seluruh tubuh atau dipompa ke seluruh tubuh ya oleh bilik kiri ke seluruh tubuh. Itu bisa ke lengan bagian tubuh bagian atas atau tubuh bagian bawah. Nah, ya jadi dipompa oleh bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Nah, di seluruh tubuh ini ketika darah sudah kotor, nanti dia kembali lagi dibawa oleh pembuluh vena masuk lagi ke jantung serambi kanan. Itu peredaran darah besar. Jadi peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, masuk lagi kembali ke jantung tanpa paru-paru, tidak melewati paru-paru. Jadi kalau Miss sampaikan, berarti di sini untuk peredaran darah besar itu dari bilik kiri, kemudian ke pembuluh aorta. Aorta itu arteri yang paling besar, kemudian ke pembuluh arteri yang membawa darah bersih ini, ya dari jantung. Saya ulangi, dari jantung bilik kiri ke seluruh tubuh, ya. Kemudian masuk lagi ke jantung bagian serambi kanan. Nah, itu peredaran darah besar. Nah, coba untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, oke.
ini kita ulangi dulu sebentar ya untuk bagian-bagian jantung ya. Tadi vena itu membawa darah kotor dari seluruh tubuh menuju ke jantung bagian serambi kanan. Ini vena, baik vena atas atau vena bawah. Sedangkan aorta itu pembuluh arteri terbesar, membawa darah yang bersih tadi ya, dari jantung bagian bilik kiri ke seluruh tubuh. Nah, 4 ruangan jantung tadi sudah Miss sampaikan, ada serambi kanan atau atrium kanan. Ini menerima darah kotor ya, CO2 dari seluruh tubuh masuk ke jantung di sini. Nah, kemudian ada bilik kanan atau ventrikel kanan. Ini memompa darah, tadi kan ini darah kotor ya, dipompa ke paru-paru, nanti lewat arteri pulmonalis ini. Dipompa ke paru-paru untuk ditukar, dan kotor ditukar yang bersih. Kemudian nih serambi kiri atau atrium kiri menerima darah bersih O2 dari paru-paru dan mengalirkan ya yang sudah bersih ini nanti dimasukkan ke bilik kiri. Nah, kemudian bilik kiri inilah nanti yang memompa darah yang sudah kaya oksigen memompa ke seluruh tubuh lewat aorta ini nanti. Nah, di sini ada katup pembatas antara serambi dan bilik pada jantung. Kemudian ini vena bawah yang tadi Miss ceritakan di awal tadi, ada vena atas, vena bawah. Kemudian di sini ada vena paru-paru ya. Nanti yang bawa darah yang udah ditukar di paru-paru yang bersih nanti yang bawa siapa, yang bawa balik lagi ke jantung itu adalah vena paru-paru. Nah, kemudian arteri paru-paru tadi ya yang bawa darah kotor dari jantung ini tadi yang CO2 yang kotor yang bawa ke paru-paru adalah arteri pulmonalis untuk nanti ditukar di paru-paru. Nah, cara kerja jantung itu memang dia nggak berhenti ya, terus-menerus ya, dia mengembang atau relaksasi. Kalau mengembang itu darah keluar jantung, keluar dari jantung, baik itu keluar menuju paru-paru atau menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan menguncup atau kontraksi itu adalah darah yang masuk ke jantung. Oke, ini tadi ya. Ini lebih detail lagi ya. Jadi darah dari seluruh tubuh tadi ya, ini from body seluruh tubuh melalui pembuluh vena. Ini darah kotor ya, masuk ke serambi kanan, kemudian masuk ke bilik kanan mompa ke paru-paru ini, tulans. Mompa ke paru-paru. Nanti di paru-paru terjadi pertukaran antara darah kotor dan darah bersih. Terus yang sudah bersih bagaimana? Yang sudah bersih dari paru-paru dimasukkan lagi ke jantung bagian kiri ya, bagian serambi kiri, bilik kiri nanti yang mompa ke seluruh tubuh. Yang dipompa ke seluruh tubuh ini darah yang sudah bersih, yang banyak mengandung oksigen. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau Miss ulangi, kalau peredaran darah kecil dari jantung, paru-paru kembali ke jantung, berarti alurnya dari nomor 1, bilik kanan, kemudian ke nomor 2, ya, nomor 2 itu arteri pulmonalis, kemudian ketiga ke paru-paru, ya, baik kanan atau kiri, balik lagi ke jantung nomor 4. Jadi peredaran darah kecil dari nomor 1, 2, 3, kembali ke jantung ke nomor 4. Nah, sedangkan peredaran darah besar, ketika tadi sudah balik lagi ke jantung ke nomor 4, ini berarti di paru-paru sudah terjadi pertukaran antara yang kotor tadi, yang CO2 dengan O2. Nah, yang sudah bersih itu masuk lagi ke jantung sebelah kiri. Ini ke serambi kiri. Ini udah bersih ya, udah kaya akan oksigen. Kemudian masuk ke bilik kiri. Bilik kiri yang kaya oksigen ini yang mompa ke seluruh tubuh. Dipompa ini ke seluruh tubuh. Dipompa ke seluruh tubuh. Ya, ini udah bersih nih ya. Udah bersih dipompa ke seluruh tubuh. Kemudian nanti di tubuh itu kan kotor lagi ya. Kotor lagi nanti masuk lagi ke jantung lagi bagian kanan, ke serambi di bagian serambi kanan melalui pembuluh balik atau vena. Nah, jadi peredaran darah besar berarti dari nomor 5 ini darah kayak oksigen ya. Dari nomor 5 tidak ke paru-paru ya, ke seluruh tubuh. Nomor 5 kemudian ke seluruh tubuh ini ke nomor 6, nomor 7 atau nomor 8, kemudian nomor 10 atau kalau yang sini nomor 9 dan balik lagi ke jantung nomor 11 atau serambi kanan. Jadi dari jantung seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Itu untuk peredaran darah besar. Nah,
Coba kalau dari nomor ini untuk peredaran darah kecil berarti nomor berapa ini? Iya, benar. Berarti nomor 3 ya, kemudian 10 tidak melewat 1 ya. Nanti kalau lewat 1 masa naik lagi ke serambi ya. 3, 10, 8, 11, 2 untuk peredaran darah kecil. Nah, untuk peredaran darah besar berarti nomor 4, kemudian 6 tidak kedua ya. Nanti kalau kedua masuk ke paru-paru lagi. 4, 6, 7 atau 9. Kemudian 5 ini vena, pembuluh vena masuk lagi ke jantung bagian nomor 1. Itu peredaran darah besar. Oke. Nah, kalau yang seperti ini berarti kalau peredaran darah kecil dari 3 ya, 3 ini tadi bilik kanan menuju ke 5 paru-paru. Di sini sebenarnya ada arteri pulmonalis, pembuluh arteri paru-paru. Ya, jadi dari 3, 5 kembali lagi ke 2. Ya, jantung, paru-paru kembali ke jantung. Itu peredaran darah kecil. Sedangkan peredaran darah besar itu dari jantung, jantung bagian nomor 4 ya, atau bilik kiri ke seluruh tubuh, berarti ke 6 dan kembali lagi ke jantung bagian serambi kanan nomor 1, tidak melewati paru-paru. Itu peredaran darah besar. Jadi dari nomor 4 kemudian menuju ke seluruh tubuh nomor 6 dan kembali lagi ke jantung nomor 1 bagian serambi kanan. Masih ingat ya? Ini serambi kanan nomor 1, nomor 2 serambi kiri, 3 bilik kanan, yang keempat bilik kiri. Ini seperti ini ya nak ya, untuk peredaran darah besar atau peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Berarti kalau peredaran darah besar, berarti nomor berapa ini tadi? 4. Kemudian ke seluruh tubuh nomor 7, kembali ke 1. Sedangkan peredaran darah kecil dari jantung, paru-paru ke jantung. Jantungnya di bilik kanan, kemudian paru-paru masuk ke 2 jantung serambi kiri. Nah, kalau di sini, kalau sirkulasi peredaran darah besar, ya berarti kalau gambar yang ini dari nomor 2 ini, yaitu dari bilik kiri, nomor 2, kemudian ke seluruh tubuh nomor 8. Ya, 8, kemudian di seluruh tubuh 9, kemudian dibalik melalui pembuluh vena nomor 10 dan kembali ke jantung di nomor 4. Jantungnya di serambi bagian kanan. Nah, begitu nanti dipelajari lebih lanjut supaya kita ngerti peredaran darah besar atau peredaran darah kecil. Demikian ya yang bisa kami sampaikan untuk peredaran darah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.